Allah Subhanahu wa taala yabghadu salasah, benci kepada 3 macam. Tapi Allah bisa lebih benci tuh sama yang lebih 3 macam lah yang lain. Allah benci sama 3 macam orang, tapi Allah lebih benci lagi sama 3 macam yang lain. Ya. Dikatakan yabghudul fasiqa, ya, wa bughduhu lisyaikhi al-fasik asyaddu, ya. Orang yang fasik Allah benci itu sama orang fasik. Fasik itu kalau ya hukum fikihnya orang yang pernah melakukan dosa besar, dia melakukan dosa besar, atau dia melakukan dosa kecil tapi istiqomah. Istiqomah melakukan dosa kecil, fasik tuh. Nah, Allah benci tuh sama orang yang fasik. Tapi Allah lebih benci lagi, lebih kesel lagi sama orang tua yang fasik. Orang tua sudah sepuh tapi masih aja melakukan dosa kecil, masih saja melakukan dosa besar. Ya. Orang tua yang fasik Allah lebih benci itu. Ya. Kemudian yang kedua, yabghudul bukhala wa bughduhu lil ghina al-bakhil asyaddu, ya. Allah itu benci sama orang yang punya sifat bakhil, pelit, ya. Allah benci sama orang yang punya sifat pelit, bakhil. Tapi Allah lebih benci lagi sama orang kaya yang bakhil, pelit tuh. Karena orang kaya nggak ada alasan tuh untuk mengasih sesuatu bagian dari hartanya buat ya disedekahkan bagi yang membutuhkan. Ya. Dia masih pelit, maka Allah lebih benci sama dia. Ya. Kalau orang fakir pelit lah, emang buat kebutuhannya, itu kan wajar. Tapi orang kaya pelit, Allah lebih gedek tuh sama orang kaya pelit. Ya. Dalam kitab lain, ya, orang mau diangkat derajat jadi wali, tingkatan pertamanya itu nggak boleh pelit, nggak boleh bakhil, nggak boleh bakhil, ya, karena walinya Allah itu nggak ada yang bakhil. Ya, tingkatan seseorang pengen diangkat jadi wali, tingkatan paling dasar pertama itu harus loman. Dia punya sifat bakhil, nggak bakal bisa jadi wali. Ya, orang bakhil nggak bisa jadi walinya Allah. Karena walinya Allah itu kagak ada yang bakhil. Ya. Karena walinya Allah, ya, walaupun dia kaya, ya, harta itu tidak taruh di dalam hati. Ya. Hartanya tidak ditaruh di dalam hati. Kemudian yang ketiga, yabghudul mutakabbirin wa bughduhu lil fakir mutakabbir asyaddu, ya. Allah benci sama orang yang sombong. Benci sekali Allah. Karena itu pakaiannya Allah, sombong itu. Ya. Wa bughdul lil fakir, ya, al mutakabbir asyaddu. Tapi Allah lebih benci lagi, lebih kesel lagi, lebih gedeg lagi sama orang fakir, orang miskin yang sombong. Ya. Wa yuhibbu salasatu nafar wa hubbuhu li salasatin minhum asyad. Dan Allah juga senang tuh, cinta sama 3 macam, tapi Allah bisa lebih cinta lagi sama 3 macam yang lain. Ya. Awaluha yuhibbul muttaqin wa hubbuhu li syabin at-taqa asyaddu. Ya, Allah cinta, senang sama, ya, orang yang bertakwa. Ya, mendekatkan diri sama Allah. Allah senang sama orang yang bertakwa. Tapi Allah lebih senang lagi kalau ada seorang pemuda yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus saja jalannya. Ya, enggak belok kiri, enggak belok kanan. Kemudian yang kedua, yuhibbul asqiya wa hubbuhu lil fakiri sakha asyaddu, ya. Allah itu cinta sama orang yang punya sifat dermawan. Allah senang sama orang yang punya sifat dermawan, ya. Tapi Allah lebih cinta lagi, lebih senang lagi, ya, sama orang fakir yang dia punya sifat dermawan. Ya. Punya sifat isar. Isar itu mendahulukan orang lain dalam segi ibadah, dalam segi dunia. Ibadah mamnu, enggak boleh. Ya, ada orang fakir, orang miskin, dia masih mau berbagi dengan orang lain. Ya. Sampai-sampai diceritakan dalam suatu kitab di zamannya, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya,
Zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang fakir. Ya, suami istri miskin, fakir miskin, tidak punya apa-apa. Zaman Nabi Musa. Tapi dia ridho dengan kemiskinannya tuh. Suami istri ridho dengan kemiskinannya. Ya. Nggak punya apa-apa, makan seadanya. Ya. Akhirnya lama-lama, ya, ini seorang istri ngomong sama suaminya, Bang, ya, Nabi Musa kan kekasihnya Allah, ya. Cobalah sekali-kali kita, ya, matur sama Nabi Musa, kita minta doa sama Nabi Musa, biar Nabi Allah Musa, ya, minta sama Allah, berdoa sama Allah, biar kita dijadiin orang kaya. Akhirnya ya sudah, kita coba. Akhirnya tuh suami istri, ya, menghadap Nabi Musa alaihissalam, ngadu tentang perihal hidupnya. Ya Nabi Allah Musa, ya, kami ini sudah hidup, ya, miskin bertahun-tahun, tapi kita jalani dengan sabar. Coba engkau minta sama Allah biar doain saya, ya, minta sama Allah biar kami dijadikan orang kaya. Akhirnya Nabi Musa berdoa, minta sama Allah, ya, biar si Fulan bin Fulan suami istri dijadikan orang kaya. Ya. Kemudian dijawab langsung sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa, diwahyukan, ya Musa, apa yang dia kehendaki aku kabulkan. Tapi aku kasih kaya cuma 1 tahun saja. Aku beri kaya cuma 1 tahun. Ya. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa menyampaikan kepada itu suami istri, ya, permintaanmu dijabah oleh Allah, tapi Allah hanya memberikan kamu kaya 1 tahun. Ya. Berpikir-pikir, nggak apa-apa. Yang penting kami merasakan kaya, jadi orang kaya. Ya. Besoknya itu orang, ya, dikasih jalan oleh Allah, ya, rezeki yang tidak disangka-sangka jadi orang kaya. Ya. Ketika jadi orang kaya, dia menikmati hidupnya. Ya. Esoknya dia berpikir, ya, kita jadi orang kaya, dulu kita orang miskin. Ya. Tahu susahnya gimana jadi orang miskin. Di sini masih banyak ada orang miskin. Ya sudah, setiap hari kita kasih tuh orang-orang miskin dengan harta kita. Kita kasih anak-anak yatim, janda-janda, ya, lansia dengan kekayaan kita. Jadi kita sama-sama merasakan harta yang dikasih oleh Allah. Kita merasakan harta yang dikasih Allah, mereka pun bisa merasakan. Akhirnya setiap hari tuh suami istri berbagi tuh harta. Dapat rezeki dia berbagi, dia dapat rezeki dia berbagi, ya. Kasih itu fakir miskin, yatim segala macam. Akhirnya nggak terasa sampai 1 tahun. Ya. Nggak terasa sampai 1 tahun, nggak ngitungin tuh. Ya. Sampai Nabi Musa alaihissalam ingat, loh, Fulan bin Fulan kok masih dikasih kaya oleh Allah, padahal, ya, jatahnya cuma 1 tahun kaya. Akhirnya Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu Fulan bin Fulan, ya, masa kayanya sudah habis. Waktu kayanya sudah habis. Engkau berikan ia kaya cuma 1 tahun. Ini sudah lewat 1 tahun. Kenapa dia masih jadi kaya? Gitu kan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, ya, Fulan bin Fulan memang sudah aku takdirkan tadinya dikasih kaya 1 tahun. Tapi dia ketika aku kasih 1 pintu rezeki, ya, dia menjadi kaya. Aku kasih 1 pintu rezeki olehku, dia jadi kaya. Tapi dengan kekayaannya tersebut, dia membuka pintu-pintu yang lain, biar lubang rezeki itu keluar. Dia membuka keran-keran yang lain, sehingga dia menjadi kaya. Dengan cara apa? Sedekah. Tuh, dia sudah membuka pintu keran rezekinya sendiri. Tuh. Kalau begitu, ya sudah aku takdirkan dia menjadi kaya selamanya. Ya. Karena, ya, dengan uang yang dia berikan oleh Allah, ya, dia sadar dia membuka keran kekayaan, keran rezeki, ya, rezekinya sendiri dibuka oleh dia tuh. Sama, kita pun begitu sebenarnya. Ya, kita dikasih keran rezeki cuma 1 atau 2. Kalau kita bisa membuka keran rezeki dari pintu yang lain, ya, nggak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak keran rezeki. Kasih orang tua, kasih fakir miskin, macam-macam, ya. Itu keran rezeki itu akan terus mengalir, ya. Kita keran rezeki dari usaha doang, kerja di pabrik cuma 1 pintu,
kita bisa membuka keran-keran yang lain melalui jalan syariat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keran pintu rezeki yang Kanjeng Nabi ajarkan sehingga kita bisa membuka keran-keran rezeki yang lainnya. Yang ketika ditutup satu masih buka yang lain. Ya. Kita nggak taunya di PHK tuh keran rezeki kita. Ya. Kita kerja di pabrik di PHK karena kita sudah membuka keran pintu rezeki yang lain, ya. Satu ditutup oleh Allah, maka pintu rezeki yang lain masih ada. Insyaallah. Ya. Kemudian, ya. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mutawaddiin wa hubbuhu lil mutawaddi lil ghina asyaddu, ya. Allah cinta sama orang yang tawadhu, ya, enggak sombong dia. Dia tawadhu. Wa hubbu lil mutawaddiin lil ghina. Tapi Allah lebih senang lagi tuh ada orang kaya yang tawadhu, ya. Padahal dia kaya tapi dia tawadhu, selalu merendah. Ya, tidak menunjukkan saya orang kaya, tidak. Ya. Maka Allah lebih cinta sama orang kaya yang seperti itu. Wa ruya an Habibi bin Abi Thabit an Yahya bin Ju'dah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala habbatin min kibrin, ya. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bakal masuk surga man kana fi qalbihi, seseorang yang di dalam hatinya masih ada sedikit zarrah, ya, dalam hadis lain dzarratin min kibr, ya, sedikit saja habbah. Ya, haba itu ada yang mengartikan biji sawi, ada yang mengartikan, ya, sesuatu yang paling kecil. Ya, di dalam hatinya ada kesombongan, ya, maka tidak masuk surga. Emang penyakit hati sampai akhirat itu. Ya susah kalau nggak kita belajar, ya. Kita belajar dikit-dikit, ya, ngobatin hati, ya. Karena penyakit pun, penyakit jasmaninya itu banyak juga sumbernya dari penyakit hati, ya. Karena penyakit hati yang tidak diobati, ya, dengan istighfar, dengan taubat, akhirnya, ya, menjadi penyakit jasmaniyah, ya. Kalau diobatinya, ya, agak susah memang, ya, karena setan pun berperan di situ, ya. Kalau kita nggak mendekatkan diri kepada Allah, ya, nggak banyak baca istighfar, ya, tambah banyak itu penyakitnya, ya. Ujub, sum'ah, takabur, sombong, ya, menanamkan kebencian kepada orang lain, benci sama orang lain, macam-macam penyakit hati itu. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, inni la yu'ajjibuni naqa'u thawbi wa syiraku na'li wa alaqatu sauti afa hadza minal kibri. Lalu, ya, seorang laki-laki bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, ya, kalau saya ini takjub, ya, dengan, ya, bersihnya baju saya, terusnya dengan talinya, ya, sendal saya, gantungan cambuk saya dan sebagainya, apa itu termasuk bagian dari sombong? Itu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi berkata, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu jamil, indah, bagus, yuhibbul jamal, dan Allah suka yang indah-indah, Allah yang bagus. Dalam hadis lain, ya, bukan an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis, ya. An-nadhafatu minal iman itu maqalah, ya. Al-islamu nadhifun falyatanadhab. Islam itu, ya, bersih, maka bebersihlah. Ya, Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah, suka yang bersih-bersih. Wa yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan ayyara asaraha alaih. Dan Allah cinta apabila seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah, ya, seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah, ayyara sawabaha ayyara atharaha alaih. Kemudian Allah melihat tuh atharnya. Ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah, setelah diberikan nikmat, dia bersyukur apa kagak tuh dengan nikmat itu? Ya, tinggal dilihat bekasnya nanti. Kalau dia bersyukur, Allah senang tuh, udah diberikan nikmat. Kalau dia nggak bersyukur, Allah gedek tuh, benci.
wa yabghadu ya al-ba'us wat-taba'us ya, dan Allah benci itu ya. Walakin al-kibr, orang yang kuat, berani tapi dia sombong ya. Ayasfahul haq wa yughbitul khalq ya, dia ya membodohkan ya sesuatu yang hak dan menghina suatu kebenaran. Al-kibr ya menolak kebenaran, radul haq, sombong itu menolak kebenaran ya. Wariya al-Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya, berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khasafa na'lahu wa raqa'a thawbahu wa afar wajhahu lillahi fi sujudi faqad bari'a min kibri. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjahit, ngesol sendalnya sendiri, kemudian ya menambal, menjahit pakaiannya sendiri, kemudian wajahnya dia tundukkan kepada Allah untuk sujud kepada Allah, faqad bari'a minal kibri, maka dia lepas tuh dari penyakit sombong ya. Kanjeng Nabi itu bajunya robek dijahit sendiri ya, sendalnya putus dijahit sendiri Kanjeng Nabi ya. Kalau kita sendal putus, buang, beli lagi. Baju robek, buang, beli lagi. Gitu. Kanjeng Nabi kagak. Ya, bajunya robek, dijahit sendiri oleh Kanjeng Nabi. Ya. Beliau menjahit sendiri. Ya. Ketika ada tamu, beliau melayani sendiri. Ya. Menjamu sendiri. Wa dzakara an Musa. Salatullah salamu alaihi, naja Allah Ta'ala. Dan diriwayatkan, yang disebutkan dari Nabi Musa alaihissalam, naja Allah Ta'ala faqala ya Rabb man abghadu khalqaka ilaik, qala ya Musa man takabbara qalbuh wa ghalata lisanuh wa dhafa yakinuh wa bakhalat yadah ya. Kata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, siapa orang yang paling engkau ya gedegin, orang yang paling engkau benci ya makhluknya, engkau siapa yang paling kau benci? Ya. Kemudian Nabi Musa, qala ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, ya orang yang paling dibenci oleh Allah man takabbara qalbuh, ya yang di dalam hatinya itu masih ada sombong. Ya. Kemudian wa ghalata lisanu, ya lisannya itu selalu kasar. Ya, ngomongnya enggak pakai mikir. Ya. Padahal dalam hadis itu sudah jelas, salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Banyak orang itu gara-gara lisan berantem suami istri. Banyak gara-gara lisan berantem antara teman dengan teman. Ya, anak dengan ya, orang tua dan sebagainya. Cuman gara-gara lisan. Maka ada makalah fakir qabla an ta'zima, berpikirlah sebelum kamu melakukan sesuatu. Wa ghalata lisanuh, yang kasar lisannya, wa dha'fu yakinu, dan keyakinannya itu lemah. Wa bakhalat yadah, dan tangannya ini bakhil, pelit, enggak mau berbagi. Ya. Wa qala, ya. Qala ba'dul hukama, ya. Ya. Qala Urwah bin Zabir, dikatakan kullu dhi ni'matin mahsudun 'alaiha illa tawaddu, ya. Kata Urwah dikatakan kullu dhi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasud. Ya. Setiap kita punya nikmat pasti ada yang hasud oleh kita. Ya. Illa tawaddu, ya. Kecuali orang-orang yang tawaddu tuh. Dia enggak punya sifat hasud. Ya. Dia enggak punya sifat hasud sama orang karena dia sudah tawaddu. Ya. Ya. Orang punya mobil, diberikan nikmat oleh Allah apa saja, pasti itu nanti ada yang hasud sama kita. Ya. Baik kita diberikan harta, diberikan ilmu, diberikan apa saja, nikmat dari Allah, kullu dhi ni'matin mahsud. Ya, setiap nikmat itu pasti nanti ada yang hasud. Entah dari orang lain atau dari keluarga. Ya, atau dari tetangga dan sebagainya. Ya. Wa qala ba'dul hukama, ya, berkata sebagian hukama, thamratul qanaah rohah wa thamratul tawadu mahabbah. Buahnya dari ya sifat qanaah itu rohah.
Qanaah itu menerima apa adanya pemberian dari Allah. Ya. Allah udah ngasih kita rezeki setiap hari itu 500.000 atau 200.000. Ya sudah, kita terima. Ya, sehari 200.000 memang jatahnya kita segitu. Ya. Kerja ngoyo sama nggak ngoyo 200.000 misalnya. Dia kerja, ya, kerja keras dapat 200.000 sampai meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Kerja santai, ya, dalam artian sesuai jamnya, ya, dia bisa sholat, dia bisa ngaji pun 200.000. Ya sudah, yang biasa saja. Ya. Biasa saja. Karena hidup itu semuanya udah diatur sama Allah. Ya. Kita sudah ditakdirkan sehari kita dapat, ya, makan berapa piring, itu Allah sudah atur tuh. Sehari kita dapat, ya, diberikan rezeki oleh Allah berapa, itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Tidak ada yang luput. Ya. Hatta burung-burung sampai dud, ya, binatang-binatang yang ada di bawah tanah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya. Ya. Ya, dalam artian apa? Waktunya sholat, sholat. Waktunya kerja, kerja. Jangan kerja tapi lupa sholat. Gitu kan. Atau sebaliknya, sholat terus, kerja kagak. Gitu kan. Salah tuh. Ya. Ibadah terus, sholat terus. Karena bukan makomnya kita. Ya. Untuk usaha, ya, bukan makomnya. Tapi jangan sangka kiai-kiai para ustadz itu kagak usaha. Mereka kerja juga, cuman berbeda. Ya, pola kerjanya itu berbeda dengan kita. Ya, mereka kerjanya itu, ya, saya berapa kali bilang, Buya Dimyati, Mbah Dim itu, beliau kalau ngaji bilangnya kerja. Kalau sholat bilangnya kerja. Mbah Dimyati Cidahu, kalau mau jamaah bilang, oh, saya pengen kerja, awas saya pengen kerja. Ya, aing pengen kerja apa? Sholat. Aing pengen kerja, dia ngaji gitu. Ya. Jadi kerjanya sama Allah. Ya, Allah yang menggaji. Ya. Dia kerja sama manusia ketahuan gajinya sekian-sekian, sama Allah yang gaji. Ya, ulama-ulama begitu. Ya. Tapi ada ilmunya. Pakai ilmu. Lah kita ngikutin begitu doang, enggak pakai ilmu. Ya, diserampang istri besok, gitu kan. Ya. Jadi masing-masing, jangan disangka itu kiai-kiai enggak kerja, cuman caranya berbeda. Ya, ustadz nggak kerja, caranya berbeda. Para habaib juru dakwah itu nggak kerja, caranya berbeda dengan kita. Itu ya. Wa samratul qanaah rohah. Buah dari qanaah, sifat qanaah, nerima apa adanya yang diberikan oleh Allah, rohah. Jadi nyaman tuh hati, tenang. Buahnya tenang tuh. Tapi kalau nggak qanaah, ya, toma aja bawaannya. Toma itu mengharapkan pemberian orang. Enggak terima tuh apa yang diberikan oleh Allah. Ya. Kali nanti dia ngasih itu. Ya. Jadi bersandarnya bukan sama Allah, tapi bersandar sama manusia. Ya. Ketika kita bersandar sama manusia, banyak sakit hatinya. Ya. Nanti mungkin dia datang dia ngasih gitu kan. Ya. Enggak tahu juga ngasih, sakit hati nanti. Ya. Tapi ketika kita bersandar sama Allah, ya, kita qanaah sama Allah, ya, tenang, nyaman hati, ya. Mau ngasih mau kagak terserah, mau dapat mau kagak terserah. Yang penting Allah sudah kasih rezeki saya, begitu. Wa thamratu tawadul mahabbah, dan buah dari tawadu, sifat tawadu mahabbah, ya, akan diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sama orang yang tawadu, ya. Banyak tuh ulama-ulama yang tawadu, masyaallah. Di Jawa itu, ya, ulama yang masyaallah, ya, kiai benar-benar alim alama, tapi biasa. Saking tawadunya beliau, ya. Ya, Fakih Langitan itu, pondok pesantren Langitan, ya. Saya ngaji sama beliau 4 tahun, bolak-balik ke Langitan. Itu saya ngeliat beliau itu nggak pernah namanya, mohon maaf, dia pakai jubah, nggak pernah tuh, ya. Beliau pakai baju koko biasa, pakai sorban aja nggak pernah pakai sorban besar kayak begini, ya. Beliau pakai sorban putih kecil, nggak pernah pakai sorban gede kayak begini, ya. Ngajar, ya. Pakai pecinya kadang peci, ya, peci putih, kadang peci hitam, ya, ajar biasa. Saking tawadunya beliau. Ya, banyak ulama-ulama yang menjadi cagaknya bumi, ya.
Ya, mereka orang-orang yang tawadhu semuanya. Ya. Justru kita yang takut sama orang-orang yang kayak begitu. Ya. Orang-orang yang punya sifat tawadhunya tinggi. Ya. Wa qala badul hukama. Ya. Berkata sebagian ahli hukama, iftakharul abdil mu'min bi rabbih wa azzan bi dinih wa iftikharul munafiq bi hasbih wa izzahu bi malih. Ya. Bangganya seorang hamba yang mukmin ketika dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia punya rasa kebanggaan, ya. Dan menguatkan, ya, agamanya. Tapi kebanggaan seorang yang munafik, dia membanggakan bersandar kepada usahanya. Oh, ini usaha saya ini, Allah nggak campur tangan. Saya nggak berdoa, saya nggak sholat saja saya mampu, gitu kan? Itu namanya orang sombong. Wa izzahu bimali, dan dia selalu bersandar kepada hartanya. Orang mukmin tidak, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua usahanya disandarkan kepada Allah, ya. Dan orang mukmin di dalam kitab Imam Abdullah bin Al-Haddad, setiap permasalahan selalu lihatlah dengan basaratuddin, dengan penglihatan agama. Segala sesuatu permasalahan ditimbang dari permasalahan agama, dari agama. Ini hukumnya apa? Kalau saya begini, ini hukumnya apa? Jadi agama itu selalu bermain. Ya, melihat sesuatu dengan basiruddin, dengan pandangan agama. Ya. Mau bisnis, ya. Bisnis ini hukum agamanya gimana hukumnya? Ya, mau punya usaha ini hukumnya bagaimana? Ya. Itu nama orang mukmin tuh. Melihat sesuatu, yang menakar sesuatu, menimbang sesuatu dengan timbangan agama. Ya. Baik itu usaha dan sebagainya. Wari'ana Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu qala, berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aital mutawaddiin fatawaddau lahum wa idza laqaitumul mutakabbirin fatakabbaru alaihim fa inna dzalika lahum sigharun wa madlatun wa lakum dzalika shadaqah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aital mutawaddiin, apabila kamu melihat orang yang tawadu, gitu kan, dengan ilmunya, dengan hartanya dia tawadu, fatawaddau lahum, maka kita suruh tawadu juga sama mereka, ya. Ya, karena mereka itu Masya Allah, ya. Orang yang tawadu itu, yang punya sifat tawadu dengan keilmuannya dan sebagainya macam, setan aja takut, ya. Jin takut tuh sama orang kayak begitu, ya. Setan, jin takut sama orang yang tawadu, ya. Melihat aja udah tunduk tuh setan-setan. Wa idza laqaitumul mutakabbirin, dan apabila kamu bertemu orang yang sombong, ya, fatakabbaru alaihim, boleh kamu sombong juga. Kalau dia sombong, sombongin lagi, begitu. Ya. Fa inna dzalika lahum sigharun madullah. Ya, karena mereka itu sebenarnya kecil, sighar, kata Kanjeng Nabi. Orang sombong itu kecil, rendah dan hina, ya. Walakum bidzalika shadaqah. Kita bersombong kepada orang yang sombong, sedekah, ya. Sombong sama orang yang sombong, sedekah, ya. Tapi ketika kita melihat orang yang tawadhu, ya kita harus tawadhu sama mereka. Ya. Wari Abu Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ma tawaddu'a rajulun lillahi illa rafa'allahu ta'ala. Kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang bertawadhu, ya, tidak ada, ya, seorang yang bertawadhu karena Allah illa rafa'allahu, kecuali Allah akan angkat derajatnya nanti, ya. Itu sudah janji Allah tuh. Siapa yang bertawadhu, ya, dia akan diangkat derajatnya. Kalau dia tidak diangkat di dunia, maka penduduk langit akan mengenalnya. Orang yang tawadhu, ya. Ada orang yang memang dia alim, saking tawadhu, di penduduk bumi dia nggak dikenal. Tapi ternyata di penduduk, ya, langit dia dikenal. Ya. Ada sebaliknya. Orang di penduduk bumi dikenal, tapi karena punya sifat sombong, ya, sama penduduk langit nggak dikenal tuh, ya. Penduduk langit nggak dikenal. Karena Allah ketika dia senang sama seseorang, Allah langsung manggil malaikat Jibril. Ya Jibril, ya, aku senang dengan fulan bin fulan, maka engkau harus senang dan kabarkan orang lain, ya, agar senang kepada mereka. Ya. Wari'an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar,
bahwasanya ia berkata rasul tawadu an tabda bis salam ala man lakita minal muslimin wa antardo bidaun biduni minal majalis wa antakroha antudhkaro bil birri wa taqwa. Kata Sayyidina Umar mengatakan pokok dari tawadhu, ya, pokok dari tawadhu, ya, antabda abis salam, yakni kita selalu memulai ketika menguruk salam, ya, itu pokok dari tawadhu itu, ya, man alaman lakita minal muslimin, ketika kita bertemu sesama muslim, ketemu teman, ketemu saudara, kita yang mulai, kita yang mendahului dengan ucapan salam, assalamualaikum, ya. Itu udah tanda dari pokok orang-orang tawadhu tuh, ya, orang tawadhu. Ya. Kadang orang yang kagak mau salam duluan sebelum dia salam, padahal pahalanya lebih besar salam duluan, karena salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Tapi pahalanya lebih besar yang pertama daripada yang kedua. Tuh, lebih besar yang sunnah tadi daripada yang wajib. Dan ternyata ketika kita mengurus salam yang pertama kali ketika bertemu orang, ya, disitulah nilai ketawaduan kita. Ya, nilai ketawaduan kita di situ. Ya. Wa antardo bidauni minal majalis, dan ridho, ya, ketika kita ada di bawah, kita ketika ada di majlis, kita duduk di tempat yang lebih rendah dari mereka, nggak apa-apa. Ya. Wa antakroha antudhkaro birrul birri wa taqwa, dan kita, ya, dan seseorang benci ketika disebutkan kebaikan dan ketakwaannya, ya, dipuji-puji dia tidak mau tuh, ya, orang yang tawadhu. Qala al-faqih ilam annal kibra min akhlaqil kufar wal fara'iyah, ya, bahwasanya kata Abu Laits Samarqandi, sifat takabur itu, sifat sombong itu, min akhlakil kufar, bagian dari akhlak-akhlak orang kafir dan orang-orang bangsa Fir'aun. Ya. Fir'aun itu saking sombongnya, ya, Fir'aun selama hidupnya nggak pernah sakit. Ya. Panas aja kagak Fir'aun. Ya, sakit panas aja kagak. Selama hidupnya dikasih sehat terus sama Allah. Nggak pernah merasain sakit. Tapi karena tidak pernah diberikan rasa sakit oleh Allah, akhirnya jadi sombong. Ya. Sampai-sampai mengatakan dalam tafsir, aku bisa menghidupkan orang yang hidup, dan aku bisa mematikan orang yang hidup. Ya. Coba panggil satu orang, ya, taruh di tengah. Ini kalau saya bilang mati, saya pukul mati, saya bunuh mati. Ya. Tapi kalau saya bilang hidup, nggak saya bunuh jadi hidup. Kita juga kan bisa begitu. Ya. Firaun begitu. Saya bisa menghidupkan orang yang hidup dan bisa mematikan orang yang hidup. Bukan menghidupkan orang yang mati. Ambil satu orang, ini orang bisa mati, apa kata saya? Ya. Kalau saya bunuh, saya bilang mati, saya bunuh, mati. Tapi kalau saya bilang hidup, saya diemin hidup. Ya. Saking sombongnya itu Firaun, dalam Quran dikatakan, ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang paling tinggi, yang paling agung. Saking takaburnya mengaku menjadi Tuhan. Ya. Insyaallah. Ya. Karena selalu diberikan nikmat oleh Allah. Ya. Padahal itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama, kadang ada orang kaya itu, ya, saya nggak sholat aja kaya, saya banyak uang, saya nggak ngaji kaya, nggak ibadah kaya. Ya, buat apa saya? Ini hasil usaha saya. Itu istidraj itu, ya. Ya, diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hartanya dia menjadi celaka itu buat dia nanti. Ya. Wa tawaddu min akhlaqil anbiya was shalihin. Ya. Dan tawadu itu adalah bagian dari akhlaknya para nabi dan orang-orang saleh. Ya. Lianna Allah Ta'ala wasafal kufaru bil kibri, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir dengan sifat kufur. Faqala, Allah berkata, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, ya, ketika dikatakan la ilaha illallah yastakbiruna, mereka pada sombong. Ya. Sama ketika orang-orang, ya, orang-orang jahiliyah kan begitu. Ya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ditantang oleh orang jahiliyah,
Wahai Muhammad, kalau memang kamu itu nabi dan rasul, ya, coba kamu belah itu bulan. Ya. Saking ngeledeknya itu, ya. Saking ngeledeknya Kanjeng Nabi ditantang. Kalau emang engkau itu Rasulullah, utusan Allah, nabi dan rasul, coba itu belah rembulan. Ya. Menurut pikiran manusia itu nggak bakal terjadi. Ya, nggak bisa menjangkau. Ya. Tapi dengan mukjizatnya yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi, itu bulan bisa dibelah. Ya. Itu bulan bisa dibelah menjadi dua bagian. Dan ternyata asarnya itu bekasnya masih ada memang. Ya. Astronot-astronot yang pernah ke sana mengakui itu. Pernah terjadi pembelahan bulan. Asarnya, bekasnya pembelahan Kanjeng Nabi itu masih ada. Ya. Terbelah menjadi dua, ya, dibalikin lagi. Tapi namanya hatinya sudah distempel oleh Allah, nggak dapat hidayah, tetap aja masih ngeyel. Ya. Dibilang apa? Muhammad sahir. Muhammad itu tukang sihir. Ya. Muhammad sihir. Dia telah menyihir mata kita. Ya. Dia sudah menyihir mata kita. Wa dzakara an Umar, ya, bin Abdul Aziz. Isya, ya. Wa ri Abu Hurairah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'iman hamdan rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanahu wa ta'ala 'alaika anta kama ta'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. تقتل لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولأحدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربك اغفر رحمة الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.